Selamat malam buat kita semua. Kita akan lanjut lagi ke paket tracer selanjutnya. Ini adalah tracer 328, yaitu investigate a VLAN implementation. Jadi sebenarnya apa ini? In this activity, you will observe how broadcast traffic is forwarded by the switch when VLANs are configured and when VLAN are not configured. Jadi kita akan melihat sebenarnya traffic itu bagaimana diteruskannya ketika VLAN atau switch ini uh, bagaimana diteruskan oleh switch ketika VLAN ini dikonfigurasi dan ketika VLAN-nya tidak dikonfigurasi. Ya, kita akan lanjut langsung saja ya ke sini. Mana paket 8 ini dia. Cek buka. Kita buka lebih dahulu ya. Oke, ini nggak ada resultnya lagi, nggak ada completion ya. Oke, oke. Nggak ada namanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini kabelnya tidak terhubung semua, jadi masih ada yang orang-orang seperti ini. Kita mungkin akan mengecek lagi nanti. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Objektifnya, observe the broadcast traffic and VLAN implementation. Ini terus kita akan mengecek kalau tanpa traffic, backgroundnya sudah saya baca ya. Di part 1 broadcast traffic in VLAN implementation. Jadi kita disuruh untuk mengemping from PC 1 ke PC 6. Wait for the link likes turn the green to accelerate the progress. Jadi kita harus tunggu dulu ini sampai rumah ya. Click the simulation and add the simple PDU to klik PC 1, klik PC 6. Oke. Klik forward, capture forward button progressnya. Oke. Oke. Lanjut ya. Ini kita klik ke PC 1 tadi ya. PC 1 destinationnya broadcast saya tadi ya. Oh enggak bro, destinationnya itu PC 8. Nah, 172 titik 17 titik 20 titik 28 ya. 28 ininya samain aja, ini 1, ininya 0 ya, sama kayak yang tadi create video. Lalu simulation show all non, select filter show all non, terus kita isi MP, lalu di play. Gimana? Oke, kita clear dulu ya. Ini 1 actionnya tadi 172 titik 17 titik 20 titik 28 ya. 28 ini 1, ini 0. Ini nggak mau ya dia. Kocak ya. Nah, ini ada ya. Oh, dia tidak mau ya. Kita bisa lihat bahwa si message-nya itu pilot semua ya. Jadi dia tidak mau mengirim. Kita reset semuanya. Lalu kita play lah. Nah, intinya dia pilot ya. Dari sini hasilnya pingnya tidak berhasil karena PC 1 VLAN 10 dan PC 6 itu dia masuk di VLAN 20 ya, karena VLAN-nya beda maka
mereka tidak bisa saling berkomunikasi tanpa bantuan router. Dan sedangkan kita di sini nggak pakai router, kita pakai switch S1, S2 sama S3. Jadi kita pakai switch doang. Kalau S3 ini kan hanya bisa untuk meneruskan paket seperti itu. Oke, kita coba langsung ke langkah 2 aja ya. Langkah 2 ini kita rentam ya biar tidak tertekan di sini. Oke, di sini langsung kita ping PC 1 sama PC 4. Kita klik new scenario. Ya, jadi simulation ya. New scenario. PC 1 PC 4 ya. Langsung PC 1 ke PC 4. Ke PC 4. Mana 4? Ya, 4 ke PC 1 aja sama aja lah ya. Balik kan. Jadi dia masuk ke switch dulu, baru switch ini mengarahkan ke switch 1, switch 3 ke switch 1, karena dia akan tanya kan. Jadi dia ini auto memberikan gateway-nya sih ke si switch 1. Jadi dia tanya begitu. Terus baru dia ke switch 2, dari switch 2 dia langsung ke PC 1. Karena kenapa dia langsung ke PC 1? Karena kan dia pernah melakukan broadcast udahan ya. Kalau dia melakukan broadcast, jadi dia udah langsung tahu arah dari apa namanya routing tabelnya gitu, dan dia langsung berhasil gitu ya. Nah, uh, ini berhasil karena PC1 sampai PC4 itu sama-sama berada di VLAN 10. Ini dia di VLAN 10 ya, kita bisa lihat di bawah ini ada VLAN 10. Nah, switch meneruskan ARP dan ICMP hanya pada VLAN yang sama. Nah, kalau kita langsung kita coba lagi Almaty dengan terus kita akan menghapus ini udah ke ini. Nah, dia kita akan gunakan pada switch yang berapa ini? Switch 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 kita coba CLI ini S1 2 3. Jadi kita di sini suruh untuk menghapus dari ketiga VLAN, data VLAN yang ada di VLAN 1, 2, dan 3. Jadi kita gunakan perintah, kita enable dulu. Config. Oke, baru kita, enggak. Kita exit dulu. Save, baru kita erase. Config control ya, kita erase, baru kita coba delete VLAN data. Ya, VLAN dot ada VLAN data
yes, confirm, yes. Jadi kita udah menghapus dari S1, kita erase juga lagi. Enable ya, baru erase, stop config, baru delete VLAN.data. Ada yes, confirm, baru kita ke VLAN 3. Enable, terus baru kita coba delete VLAN data juga. Sudah kita delete semua. Jadi di sini perintah delete ini berfungsi untuk menghapus VLAN data yang disimpan di flash. Nah, file ini berisi semua konfigurasi VLAN pada switch. Nah, baru kita coba di switch ini kita reload ya. Kita reload. Reload, yes. Yes lah. Confirm proses reload. Nah, kita reload. Di switch 2 juga kita reload. Reload. Terus kita cek lagi yang di VLAN 3 reload. Nah, setelah di reload maka switch akan menyala kembali pada semua port. Nah, nanti kita cek coba dulu ini, nunggu sampai hijau semua, baru nanti kita bisa amati lagi ya capture forward pada mode simulasi. Terus kita akan mengirim ARP broadcast ke semua port kecuali port asal. Nah, kita coba kirim pingnya. Mungkin dari P1 ke si ya belum. Jadi di sini kita akan coba aja jawab pertanyaannya di sini ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang diadakan. Mana ini? Nah, ini pertanyaannya. If PC VLAN 10 send a broadcast message which the device receive it, ketika VLAN 10 menerima, jelas hanya pada semua perangkat di VLAN 10. Kalau di sama ya, sama kalau 20 ya pada paket 20. Ini benar kan? Ini di paket berapa sih? Investigate VLAN. Nah, di sini kita langsung saja kesimpulannya. Jadi hasil dari simulasi kita di investigate VLAN ini menunjukkan bahwa VLAN itu membagi jaringan menjadi beberapa broadcast domain logis. Nah, broadcast dari satu VLAN tidak diterima oleh perangkat di VLAN lain. Komunikasi antar VLAN ini membutuhkan perangkat layer 3 seperti router atau multi layer switch. Jadi kalau nggak pakai router maka ya VLAN ini hanya bisa
berkomunikasi antar VLAN-nya aja. Kalau misalnya kita pakai router, maka itu bisa dilakukan oleh layer perangkat 3 gitu. Tanpa VLAN, seluruh jaringan pada dalam satu broadcast domain sehingga semua perangkat menerima broadcast dan menyebabkan lalu lintas tidak efisien. Jadi misalnya kita nggak pakai VLAN, maka data ini akan dikirim ke semua. Dan oleh karena itu, semakin banyak data yang dikirim, maka akan mengakibatkan crash atau mungkin jadi terlalu banyak yang lalu lalang datanya sehingga dia menyebabkan error. Nah, setiap port di switch ini adalah constellation domain sendiri. Nah, jadi setiap broadcast ini domain tetap tergantung pada konfigurasi VLAN. Nah, kalau VLAN ini dia memberikan keamanan yang lebih baik, manajemen jaringan yang lebih mudah, dan efisiensi lalu lintas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan tanpa VLAN. Nah, karena itu, VLAN itu penting. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton dan selamat malam.